Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan agama yang agung dan mulia ini, dengan dinul Islam, agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, mengenalkan kepada kita akan Zat-Nya yang Maha Agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita dan mengenalkan Zat-Nya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nikmat Islam ini kita mengenal Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan dari perbuatan kesyirikan. Kita beribadah kepada Rabbul Ibad, Tuhannya seluruh hamba. Ketika banyak manusia mereka masih terjebak di dalam kubangan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada sesama makhluk. Ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin dan syaitan, ada yang menyembah pohon dan batu, menyembah matahari dan bulan dan yang lain sebagainya. Dan kita walillahil hamdu wal minnah, kita beribadah menyembah Rabbul Ibad, Rabbul Alamin, menyembah Tuhannya seluruh alam semesta yang menciptakan segala sesuatunya. Dengan nikmat Islam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Allah berikan hidayah kepada kita. Allah perintahkan kita untuk mengikuti manusia terbaik, uswatun hasanah, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai standar dan ukuran di dalam mengenali kebenaran dan mengikuti kebenaran. Bahwa kebenaran adalah yang mengikuti jalan dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan dan garis yang beliau gariskan, maka dia berada di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, jalan para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada dan orang-orang yang saleh. Jalan Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semuanya untuk agar kita berpegang teguh dengan keduanya ini, dengan apa yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kalian dua perkara, dan kalian selama berpegang dengan dua perkara ini maka kalian akan terus senantiasa di atas petunjuk dan keselamatan. Kitabullahi wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Dengan hidayah sunnah kita beribadah kepada Allah dengan ilmu, beribadah kepada Allah dengan benar. Karena ikhwatal iman, sepandai-pandainya akal manusia, dia tidak akan mungkin pertama mengenal Allah dengan benar, mengenal nama dan sifatnya, mengenal
Siapa dia? Siapa Allah Subhanahu wa taala? Sepandai-pandainya akal manusia, dia tidak akan bisa mengetahui bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, cara beribadah yang dengannya dia bisa mendapatkan ridha dan cintanya Allah. Tidak akan mungkin kita mengetahui sepandai-pandai akal manusia. Dan kemudian sepandai-pandai akal manusia, mereka tidak akan mengetahui setelah terjadinya kehidupan dunia ini, kemana manusia akan pergi, apa yang akan dihadapinya, apa yang terjadi setelah kematian, setelah ruh ini keluar dari jasad, apa yang ditemui, apa yang akan dihadapi, kejadian peristiwa apa semuanya setelah kehidupan dunia ini kita lewati dan kita lalui. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara besarnya nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Karena besarnya nikmat ini, maka Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat ini pagi dan sore, siang dan malam, untuk mensyukuri nikmat Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di antara doa yang beliau ajarkan di zikir pagi dan sore, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tiap pagi, tiap sore amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tiap pagi dan sore kita diajarkan untuk mensyukuri nikmat Islam, karena nikmat terbesar, nikmat terbaik, nikmat yang terindah, nikmat yang terlanggeng, yang terjaga, yang kita mohonkan kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Nikmat ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar nikmat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap kepada Allah untuk kita mati di atas nikmat ini. Ini yang kita harapkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nikmat yang lain, ikhwani wa akhwati fillah, nikmat yang lainnya di kehidupan dunia, apapun itu, harta, jabatan, keluarga, apapun bentuknya, jika dicabut oleh Allah, mungkin diganti dengan yang lebih baik, namun tidak dengan nikmat Islam. Kalau nikmat Islam dicabut, maka tidak akan ada gantinya yang lebih baik. Yang ada adalah malapetaka dan musibah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang apa yang bakal terjadi setelah kematian kita, bahwa kita akan mengalami alam barzakh, bahwa kita mengalami alam akhirat. Di dalam prosesi akhirat ini, sejak manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian mereka digiring kepada mahsyar, kemudian dihisab, kemudian ditimbang, kemudian mereka digiring, orang-orang beriman dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam digiring untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita pun akan berjalan, digiring menuju sirat, jembatan, jalan yang ini tidak biasa. Sirat ini, jalan ini tidak biasa. Jalan ini adalah sebuah jalan yang membentang di atas neraka jahanam. Jembatan ini membentang di atas neraka jahanam, yang setiap kita, bahkan jauh sebelum kita mendekati jalan atau jembatan ini, jauh sebelum kita sampai, kita sudah mendengarkan gemuruh dahsyatnya neraka jahanam.
sudah merasakan terik panasnya yang luar biasa, yang ini bisa mengeringkan fisik manusia. Itulah kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya, memberikan kepada umatnya agar minum dari telaga beliau sebelum melewati sirat ini. Sebelum melewati sirat, karena dahsyatnya sirat, yang ketika seseorang melihat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Maryam ayat 71 dan 72, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dan setiap kalian tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlewat, semua kalian pasti akan memasukinya, akan melewati neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ini adalah suatu kewajiban bagi Tuhanmu dan sesuatu yang maqdiyya, sesuatu yang telah ditentukan dengan qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa setiap manusia, setiap kita pasti ngantri dan berjalan di atas sirat itu, di atas jalan yang membentang di atas neraka jahanam. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Keselamatan itu Allah yang memberikannya, dan Allah menyebutkan siapa sifat yang diselamatkan, orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya, dan kami biarkan orang-orang zalim itu merangkak di dalam neraka jahanam, melolong dan menderita di dalamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyampaikan, hadza khitabun lisairil khalaiqi birrihim wa fajirihim. Ini adalah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, baik yang saleh, yang baik maupun yang durhaka, yang ahli taat maupun yang ahli maksiat, mukminihim wa kafirihim. Ini adalah apa yang Allah sampaikan kepada setiap mukmin dan kafir, annahu ma minhum min ahadin illa sayaridun nar hukman hatamahu Allah ala nafsihi, bahwa setiap mereka pasti akan melewati neraka jahanam. Setiap kita pasti melewati jahanam, dan ini adalah suatu kewajiban yang telah Allah wajibkan pada Zat-Nya yang Maha Agung dan Mulia. Allah wajibkan, ini aku wajibkan, pasti terjadi. Dan Allah telah janjikan kepada hamba-hambanya yang ini pasti berlaku, dan tidak akan ada yang bisa menghindar, tidak akan ada yang bisa menghindar dari terjadinya hal ini. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Jika kita bayangkan, jika kita posisikan keberadaan kita di sana, setiap kita semuanya akan mengambil antrian untuk semakin mendekati sirat yang ada di depan kita. Manusia yang kita lihat di hadapan kita, mereka ada yang lewat dengan selamat, dan tidak sedikit yang tersambar dan kemudian mereka berjatuhan dengan luapan api neraka jahanam yang mengerikan, dengan gemuruhnya, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dan mengingatkan bagaimana suasana di padang mahsyar ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, dan didatangkanlah neraka jahanam, dan di saat itulah manusia sadar. Namun apa artinya sadar pada saat itu? Apa wa anna lahu dzikra? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada saat itu dia baru menyesal, baru dia mengatakan menyesalnya diriku, bodohnya aku, apa yang telah aku lakukan untuk kehidupanku ini, apa yang telah aku simpan, yang telah aku lakukan, amal dosa perbuatan yang telah aku lakukan membuat aku menyesal pada hari yang dahsyat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang jahannam, yu'ta bi jahannama yaumal qiyamah
walaha sab'una alfi zimam. Neraka jahanam ini didatangkan, dimunculkan di hadapan semua makhluk, semua manusia, dan itu ditarik dengan 70.000 rantai. Wa ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak, dan tiap rantai itu ditarik dengan 70.000 malaikat. Tiap rantainya 70.000 malaikat, ada 70.000 lantai. Ada 4,9 miliar malaikat yang menarik neraka jahanam. 4,9 miliar, bukan manusia, malaikat. Tidak kebayang sebesar apa, sedahsyat apa neraka jahanam ini. Nggak ada yang bisa membayangkan. Namun kita ingat ayat Allah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jahanam ini yang sebesar itu nanti akan penuh dengan jin dan manusia, penuh dengan, na'udzubillah, dengan kita. Allahul musta'an. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaridun nasun nar thumma yasduruna minha bi'amalihim fa'awwaluhum kalamhil barq thumma karrih thumma kahudril faras thumma karami fi rahlih thumma kashaddir rajuli thumma kamasyih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan melewati neraka jahanam dan mereka nanti akan berjalan sesuai dengan amal mereka masing-masing. Yang pertama, karena amalnya terbaik, kalamhil barq, seperti kilatan, seperti kilat, secepat kilat, kemudian secepat angin, kemudian seperti kuda yang paling cepat, kemudian seperti orang yang menunggangi kudanya, kemudian ada orang yang berlari-lari kencang, dan ada orang yang berjalan, dan ada yang berjalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan memiliki banyak syawahidnya, banyak penguatnya dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa jahanam itu membentang di atas neraka, bahwa jembatan ini membentang di atas neraka jahanam, dan bahwa yang disebut dengan jembatan jangan dibayangkan seperti jembatan yang ada di benak kita, yang seperti yang sering kita jalani dan kita lewati di kehidupan dunia ini. Namun sebagaimana kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, dia mengatakan, balaghani annal jisra adaqqu minasy-sya'rah wa ahaddu minas-sayf. Telah sampai kepada aku, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa yang dimaksud dengan sirat atau jembatan ini lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Maka iman bahwa setiap kita pasti melewati sirat ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga ijma'nya para ulama kaum muslimin. Al-Imam As-Safarraini rahimahullah di dalam aqidahnya dalam Lawami'ul Anwaril Bahiyah, beliau menyampaikan, was-siratu syar'an jisrun mamdudun ala matni jahannam yariduhu al-awwaluna wal-akhirun fahuwa qantaratu jahannam bainal jannati wan-nar wa khuliqa min hini khuliqat jahannam. Bahwa sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam ini, akan dilewati oleh manusia yang pertama sampai yang terakhir, yang mengantar ini membentang di antara surga dan neraka. Dan itu sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka jahanam. Sudah ada dan sudah dicipta, sudah nunggu kita sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka jahanam. Ada seorang penyair mengatakan, amami mawqifun qaddama rabbi
yusa'iluni wa yankashiful ghita'u wa hasbi an amurra ala siratin kahaddis sayfi wa asfaluhu ladha'u. Di hadapanku akan adanya sebuah pengadilan yang maha agung. Di hadapan Tuhanku aku akan disidang dan diadili. Dia akan bertanya kepadaku dan menanyakan segala sesuatu yang di saat itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Yauma tublas sarair. Pada hari itu semua yang rahasia tersingkap. Wa hussila ma fis sudur. Semua yang isinya dada dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah bagiku sebagai teguran keras yang mengerikan, nanti aku akan melewati sebuah sirat, sebuah jembatan yang lebih tajam dari pedang, yang bawahnya adalah api yang menyala-nyala. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, dalam hadis yang cukup panjang, di sana beliau menyebutkan Nabi SAW bersabda, ketika Nabi menceritakan tentang proses kematian manusia sampai masuk neraka atau surga, Nabi SAW bersabda, "Thumma yudrabul jisru ala jahannam." Kemudian dibukalah jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Wa tahillu syafa'ah, dan dihalalkannya lah syafaat pada saat itu. Wa yaquluna Allahumma sallim sallim. Dan kemudian para nabi yang berbicara pada saat itu cuma para nabi. Selain nabi, mereka hanya menunduk kepalanya, ketakutan. Mereka semuanya saking takutnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yauma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana anak-anak kecil langsung beruban pada saat itu saking takutnya. Anak-anak kecil karena takutnya beruban rambutnya, karena melihat dahsyatnya neraka jahanam dan jembatan yang membentang di atasnya. Semuanya menunduk kepala, semuanya diam, semuanya diliputi ketakutan dari seluruh penjuru. Mereka hanya berjalan perlahan, terus ngantri untuk mendekat di atas sirat ini. Dan hanya para nabi yang mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Para sahabat bertanya ketika Nabi SAW menyampaikan ini, ya Rasulullah, wa mal jisr, apa itu sirat ini? Jembatan apa itu? Nabi SAW bersabda, dahdun muzillah. Jembatan itu sangat licin dan membuat orang sangat mudah tergelincir. Sangat licin dan membuat orang gampang tergelincir, jatuh. Fihi khatatifu wa kadalibu wa hasak. Yang di dalam jembatan ini, di neraka jahanam itu, memiliki kail-kail, kait-kait, duri-duri yang terus menyambar-nyambar, menyambar setiap orang yang menginjakkan kakinya di sirat ini. Dan memang ini kail-kail itu, duri-duri itu, sudah ada titipan nama-nama di sana. Orang-orang yang tidak boleh lewat, orang-orang yang tidak boleh lolos, yang pasti disambar. Allahul musta'an. Yang dikatakan galalib, khatatif, itu adalah kail kalau antum melihat di pasar untuk tempat menggantung daging. Itu yang dimaksud oleh Nabi, pengait-pengait daging, ya. Namun yang antum lihat itu, yang kita lihat di dunia untuk daging kambing dan sapi, tapi nanti daging manusia. Allahul musta'an. Dan itu adalah kain-kain dan pengait-pengait di neraka jahanam. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Fayamurrul mu'minuna qatarfil 'ain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang beriman, mereka melewati sirat ini sekejap mata. Wa kal barq, seperti secepat kilat. Wa karrih, secepat angin.
wa qattair, secepat burung yang terbang, wa ka'ajawidil khail, secepat kuda-kuda terbaik, wa warrikab, dan kuda-kuda biasa, fanajin musallam, maka di antara orang-orang itu ada yang selamat sentosa, tidak berdampak apapun walaupun melewati neraka jahanam, bersih tubuhnya, nggak kena apapun dengan uapan dan luapan neraka jahanam. Wa makhdushun mursal, ada yang sampai dihantarkan sampai ujung tapi melepuh tubuhnya, tubuhnya meleleh di sisi sana dan sini, melepuh. Wa maqdusun fi nari jahannam, dan banyak yang berjatuhan di dalam neraka jahannam. Hatta yamurra akhiruhum yushabu sahba, sampai ada juga yang tidak akan diberi kesempatan lewat, disambar oleh kail-kail tersebut. Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyah, dan kami biarkan orang-orang yang zalim itu merangkak di dalam neraka jahanam. Ibnu Katsir mengatakan, ketika seluruh makhluk melewati ini, seluruh manusia dan jin melewati neraka jahanam, maka jatuhlah orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat maksiat sesuai dengan maksiat mereka, dan Allah selamatkan orang-orang mukmin dan orang-orang bertakwa sesuai dengan amal mereka. Cepatnya mereka dan lewatnya mereka di atas sirat, secepat dan seperti apa amal mereka ketika mereka hidup di dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini di surat Maryam ini mengajarkan, menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang luput untuk melewati sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Tidak ada yang luput, tidak ada yang absen pada hari itu. Semuanya dihadirkan, semuanya. Mau dia lahir bayi mati, yang mati dijanin di dalam rahim, sampai yang tua yang ribuan tahun, semuanya akan dihadirkan. Sekali waktu Ummu Bashar, istri dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa pernah sekali Nabi ketika beliau di rumah Hafsah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nar ahadun syahida Badran wal Hudaybiyah." Tidak akan masuk neraka orang-orang yang menyaksikan perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Di sahabat Nabi yang ikut perang Badar, sahabat Nabi SAW yang ikut perjanjian Hudaybiyah tidak akan masuk neraka. Antum tahu, yang ikut perang Badar 300-an sahabat. Di antaranya semua seniornya sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman. Uthman tidak hadir, tapi Nabi SAW menghukuminya sebagai orang yang hadir karena Uthman tidak hadir karena absen menjaga istrinya, yaitu putri Nabi SAW yang sedang sakit. Nabi memberikan izin, kamu tidak hadir perang Badar, tapi kamu hukumnya seperti orang yang hadir perang Badar. Maka Nabi SAW memberikan ghanimah, harta rampasan perang Badar untuk Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat senior 300-an orang lebih, 315 sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah, 3.000 sahabat, yang mereka semuanya kata Nabi SAW tidak masuk neraka. Artinya mereka tidak akan masuk neraka, artinya masuk surga.
Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, Hafsah bertanya, "Ya Rasulullah, alaysa yaqulullahu ta'ala wa in minkum illa wariduha?" Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, setiap kalian pasti memasukinya, memasuki jahannam? Nabi SAW kemudian melanjutkan ayat selanjutnya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal iman. Juga dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fatamassahu an-naru illa tahillatal qasam." Tidaklah seorang muslim dia memiliki 3 orang anak yang semuanya meninggal dunia, diuji oleh Allah matinya anaknya, dia tidak akan tersentuh api neraka. Asal dia sabar, dia tidak akan tersentuh api neraka, kecuali karena memang Allah telah bersumpah. Maksudnya dia akan melewati sirat karena memang Allah bersumpah, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hataman maqdiyya." Karena Allah telah mewajibkan pasti masuk neraka. Ya, maksudnya melewati neraka. Kecuali dia harus melewati sirat saja. Dia lewat, namun dia tidak akan tersentuh api neraka sama sekali. Dia tidak akan tersentuh. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman, kondisi apapun manusia pasti melewati sirat. Pasti. Siapapun dia pasti melewati sirat. Dan sirat ini adalah sesuatu yang benar adanya, dan wajib kita mengimani akan adanya jembatan atau sirat ini, serta mempersiapkan diri beramal agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melewati sirat. Imam Ahmad bin Hanbal beliau berkata, "Was-siratu haqqun yudha'u 'ala syafiri jahannam." Sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam ini benar, yang ditaruh ujungnya di bibir neraka jahanam, ujungnya di surga. Yamurrun nasu 'alaihi, semua manusia melewatinya. Wal jannatu min wara'i dzalik, dan surga di belakang itu semuanya. Nas'alullaha as-salamata fil jawaz, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan ketika melewatinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang kiat selamat ketika melewati sirat ini. Bahwa kiat selamat melewati sirat adalah takwa. Takwa. Allah berfirman dalam ayat ini di surat Maryam ayat 72 ini, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang zalim itu merangkak di dalamnya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketakwaanlah yang menyelamatkan seseorang dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa yang Allah selamatkan adalah orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain di surat Az-Zumar ayat 61, "Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus suu wa la hum yahzanun." Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kesuksesan-kesuksesan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak akan tersentuh dengan keburukan dan mereka tidak akan sedih. Takwa. Apa itu takwa?
Takwa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama terdiri atas dua pilar besar, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ini pilar dan dasar takwa, menjalankan perintah Allah dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kita terkadang timpang di dalam memahami ketakwaan. Sebagian kita menjalankan perintah, iya, tapi juga menjalankan larangan. Ini belum bertakwa. Bertakwa itu harus menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jangan sampai semangat kita amalan apa yang harus ditambah, amalan apa yang harus ditambah, amalan apa yang harus ditambah, wirid apa, zikir apa, sunnah apa lagi yang belum kita amalkan. Tapi kemudian kita tidak introspeksi dosa-dosa apa yang masih kita lakukan dan kita belum bertaubat. Karena takwa fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Coba kita tanya dalam diri kita, larangan apa yang masih kita lakukan? Dari larangan yang Allah larang terhadap anggota tubuh, dari melakukan apa yang Allah larang, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dari dosa-dosa besar seperti misalnya mencuri, mengambil hak orang, berbuat zalim dan yang semisalnya, atau larangan-larangan yang terkait dengan lisan kita. Allah Subhanahu wa taala banyak hal yang Allah larang terkait dengan lisan. Allah melarang kita berbohong. Allah melarang kita untuk ghibah, mengunjing. Allah melarang kita untuk mengadu domba. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membuat kebohongan atas nama orang lain dan memfitnahnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam banyak hal dengan lisan, mencibir, mencemooh. Ini semuanya di antara larangan-larangan yang diancam dengan neraka oleh Allah. Seperti misalnya Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, nerakalah bagi mereka-mereka yang suka mencibir dan mencemooh. Ini larangan lisan. Terus bagaimana dengan larangan hati? Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita dari banyak hal, jangan sampai terjangkit di dalam hati kita. Kibir, kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan sebesar semut di dalam hatinya. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, seseorang menyukai memakai baju bagus, sandal bagus, apakah itu sombong? Nabi SAW menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Seberapa kadar kita di dalam menolak kebenaran? Seberapa kadar kita di dalam meremehkan orang? Seberapa sering kita meremehkan orang karena profesi, meremehkan orang karena status sosialnya, karena materinya, karena suku dan rasnya, dan banyak lagi, karena orientasi politiknya dan beragam hal yang membuat kita ini gampang meremehkan dan merendahkan orang. Seberapa besar kadar kita merendahkan dan meremehkan orang, sebesar itu kadar kesombongan dalam diri kita. Tidak masuk surga orang yang ada kesombongan sebesar semut di dalam hatinya. Allah mengharapkan kita untuk memiliki sifat hasad, iri, dengki. Melarang kita untuk berburuk sangka. Melarang kita untuk ujub, merasa diri lebih baik dari orang lain dengan alasan sudah berilmu, alasan sudah berdakwah, alasan sudah hadir majelis ilmu sekian puluh tahun, alasan sudah hafal ini, paham itu dan yang lain sebagainya. Bahkan para ulama di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ketika seseorang dengan kualitas ilmunya, dengan kualitas kesalehannya,
dia merasa dirinya lebih baik dari manusia yang lainnya, maka semua ilmu dan kesolehan yang dia lakukan tidak membuat dirinya lebih dekat kepada Allah, bahkan semakin jauh dari Allah. Tidak membuat dirinya lebih dekat kepada Allah, bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa-dosa yang dilakukan di dalam hati seseorang. Dan para ulama ahlus sunnah, para ulama salaf terdahulu, mereka lebih memprioritaskan untuk bertaubat dan membersihkan diri dari maksiat dan dosa ketimbang nambah amal. Mereka lebih memilih, lebih baik kita introspeksi, dosa apa sih yang masih Anda lakukan? Lisan ini masih belum terjaga, yang suka mengumpat, suka mencela, suka tidak tertahan dengan emosi, tidak bisa menahan emosi. Yang lisan ini mungkin suka mencemooh orang, menyakiti hati orang. Coba bertanya dalam hati, seberapa banyak maksiat-maksiat yang masih dilakukan. Sampai para imamatus salam mengatakan, la taubatun min syahwatil qalbi ahabbu ilayya min qiyamis min as-salati wa qiyamis sana. Bahwa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari syahwatnya hati lebih aku cintai ketimbang aku sholat malam satu malam penuh dan puasa sunnah setahun penuh. Sholat setahun penuh, sholat malam setahun penuh, dan puasa sunnah setahun penuh. Taubat dari satu syahwat hati yang mungkin ada. Kecenderungan kita mungkin masih suka melihat kepada yang haram. Kecenderungan sebagian kita mungkin suka mendengarkan kepada hal-hal yang haram. Taubat dari ini jauh lebih manfaat bagi diri kita untuk menjaga ketakwaan kita ketimbang kita istiqamah salat malam setahun penuh dan puasa sunnah setahun penuh. Allahu Akbar. Dan bertaubat dari wa taubatu min maksabin haramin ahabbu ilayya min an unfiqa alf dinar. Bertaubat dari hasil jerih payah yang haram lebih aku harapkan ketimbang aku sedekah 1000 dinar. 1000 dinar itu, satu dinarnya identik dengan 4,5 gram emas. Ya, 4,5 gram emas. Jadi 4,5 gram kalau enggak emas 1 juta sama dengan kurang lebih 4,5 gram, 4,5 miliar. 4,5 miliar antum sedekah tidak sebanding pahalanya ketimbang kita bertaubat dari hasil jerih payah haram yang kita bertaubat darinya. Allahu Akbar. Takwa ada 2 pilar ini yang harus dijaga. Jalankan perintah, jauhi larangan. Jangan timpang, jangan timpang. Kita harus terus muhasabah, introspeksi. Karena Allah Subhanahu wa taala menentukan keselamatan itu bagi yang bertakwa. Dan takwa ini 2 ketentuan itu, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ketika kita lebih berorientasi menambah menjalankan perintah, namun ternyata larangan juga masih kita jalankan, belum memiliki sifat orang yang selamat, yang selamat dari sirat. Belum memiliki sifat orang-orang yang diselamatkan dari sirat yang membentang di atas neraka jahannam. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sebabnya seseorang binasa, tergelincir sampai masuk ke dalam neraka jahanam di kehidupan nanti di akhirat, sampai dia masuk ke dalam neraka jahanam, sebab utamanya adalah kezaliman. Wa nadharul zalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim itu akan merangkak di dalam neraka jahanam. Orang-orang zalim akan merangkak di neraka jahanam.
Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali mengingatkan kita akan bahaya kezaliman. Allah binasakan banyak suku dan kaum, banyak bangsa. Allah sisakan rumah-rumah dan tempat-tempat tinggal mereka supaya sebagai ibrah dan pelajaran. Karena kezaliman mereka, Allah sisakan rumah mereka. Allah ingatkan dalam surat An-Naml ayat 52, fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Perhatikan bagaimana rumah-rumah mereka itu kosong, tersisa bangunan-bangunan kaum 'Ad, kaum Tsamud, disisakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala singgasana dan istana Fir'aun dibiarkan oleh Allah dalam keadaan kosong seperti itu. Rumah-rumah itu, istana-istana itu kosong semuanya. Bima zalam, karena kezaliman mereka. Karena mereka dulu ketika hidup mereka zalim, mereka jahat, zalim terhadap diri mereka, zalim terhadap sesama manusia, zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat, zalim itu ada 3 jenis kezaliman. Kezaliman yang pertama, kezaliman yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan taubat. Kezaliman yang tidak akan dimaafkan kecuali dengan taubat. Apa itu? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar yang tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni perbuatan kesyirikan dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi hati-hati dengan kesyirikan. Jangan sampai kita mengentengkan perbuatan syirik. Jangan menggampangkan kesyirikan. Kita harus waspada dari perbuatan syirik kecil dan besarnya, karena Allah mengancam tidak akan mengampuni perbuatan syirik. Dan terlebih lagi, kita hidup di zaman penuh syahwat dan syubhat. Begitu banyak syubhat yang mengacaukan orientasi kita di dalam mengenali kebenaran dan kebatilan. Sampai-sampai orang yang mungkin misalnya sudah ngaji tauhid berulang bertahun-tahun masih kejangkitan dengan syubhat kesyirikan, terjerumus lagi ke dalam kesyirikan karena begitu kuatnya syubhat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh syubhat dan sebagai contoh bantahannya, ya, saya sampaikan satu syubhat, tapi ana sampaikan juga bagaimana menjawab dan membantahnya. Karena syubhat ini bahkan bagi sebagian talibul ilm tidak bisa menjawabnya. Tapi syubhat ini viral di media kita. Ketika ada orang yang mengingatkan bahwa sekarang sudah terlalu banyak orang-orang yang mudah mengkafirkan dan mudah mensyirik-syirikkan perbuatan manusia, sehingga dengan gampangnya mereka menganggap syirik orang yang pakai jimat misalnya, atau bawa keris misalnya, ya tidak mungkin sembarangan barang bawa keris. Pasti dia ketika membawa keris ini, keris yang dianggap bertuah, memiliki kemampuan tertentu, memiliki keyakinan bahwa keris ini ada isinya, begitu ya. Kalau cuma sekedar keris sebagai atribut, ya karena atribut suku tertentu, ya sebagai atribut pakaian, maka dia menggunakan itu sebagai bagian dari atributnya, oke saja, ya. Seperti misalnya orang-orang Yaman ada jambiyah, ya semacam pisau yang ditaruh di depan. Ini sebagian orang Arab Yaman seperti itu. Dan itu nggak ada keyakinan bahwa ada isinya. Memang ada isinya, pisau. Ya, tidak ada kelebihan yang lain. Kalau cuma sekedar membawa atau memakai yang seperti ini, silakan saja. Namun di antara syubhat yang disebarkan bahwa membawa keris seperti ini dianggap syirik. Kalau seperti itu, maka bisa jadi orang yang dia mengatakan di antara syubhatnya, orang kota kalau keluar rumah nggak bawa ATM
atau nggak bawa HP, merasa hidupnya nggak cukup, ya, maka bisa jadi bawa ATM dan bawa handphone ini syirik, gitu, ya. Seperti mereka yang tidak merasa nyaman ketika keluar rumah nggak bawa kerisnya. Gimana jawab syubhatnya? Mereka, antum berbuat syirik juga kalau keluar rumah handphone ketinggalan, wah bisa putar balik walaupun sudah sekian kilometer, merasa diri kita tidak nyaman, ya. Ada yang kehilangan, seperti lebih baik dompet ketinggalan daripada handphone yang ketinggalan. Ini juga ketergantungan yang membuat syirik. Gimana menjawab syubhat ini? Ada yang bisa jawab? Itu bisa jawab. Ya. Gimana menjawab syubhat ini? Sederhana. Itulah pentingnya ketika kita mengkaji tauhid, terutama kajian tauhid. Antum perlu paham dalilnya dan paham kaidahnya. Paham dalil dan paham kaidah. Dengan memahami kaidahnya, kita mengetahui tidak mudah dibuat bimbang dan rancu ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini. Di antara kaidah tauhid yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu ini dengan sebabnya, menjadikan segala sesuatu itu dengan sebabnya. Ada sebab-sebab yang kauniyah, ada sebab-sebab yang syar'iyah. Ada sebab itu, sebab kauniyah dan sebab syar'iyah. Ini harus dipahami, bahwa misalnya sebab kauniyah, ingin dapat duit, mendapatkan harta. Apa sebabnya? Berdagang, berbisnis, investasi. Ini sebab-sebab kauniyah yang Allah ciptakan. Dan memang secara kehidupan manusia tahu bahwa dengan berdagang maka dia mendapatkan uang, dia mendapatkan harta, dia bisa menambahkan keuntungan untuk dirinya. Ini sebab kauniyah. Ada sebab syariah untuk menambah rezeki. Apa misalnya? Banyak-banyak istighfar, ya, bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata ada sebab syariah untuk menambah rezeki, bertakwa kepada Allah. Segala sesuatu ada sebab kauniyah dan sebab syariahnya, ya. Nah, ketika seseorang meyakini manfaat sesuatu tanpa ada sebab kauniyah dan sebab syariahnya, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Meyakini manfaat sesuatu tanpa ada sebab kauniyah dan sebab syariahnya, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Jangankan keris, tusuk gigi misalnya. Tusuk gigi ini misalnya tusuk gigi ini, ada pensil lagi buat tusuk gigi. Tusuk gigi ini bisa menyelamatkan saya dari bencana, bisa menyelamatkan saya di jalan, membuat saya ini terjaga dari kecelakaan, membuat dompet saya tidak kecurian, copet yang mau dekat tangannya tidak bisa dekat gara-gara tusuk gigi yang saya simpan di baju saya. Maka dia telah berkeyakinan kesyirikan dengan tusuk gigi tersebut. Ya, jangankan kemul keris, ya, tusuk gigi saja bisa menjadi sumber kesyirikan. Ketika dia meyakini dengan tusuk gigi tersebut sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya atau menghilangkan madarat atau musibah bagi dirinya, padahal Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab baik kauniyah maupun syar'iyah. Nah, kalau bicara ATM dan HP, ada manfaatnya nggak? Sekarang hampir sebagian besar digantikan dengan handphone kita. Banyak hal, ya. Anak zaman sekarang ketinggalan HP-nya bisa nyasar walaupun ke tempat yang biasa dia tuju, karena dia selalu tergantung dengan Google Map, ya. Transaksi-transaksi, transfer, bayar, QRIS dan yang lain sebagainya. Bahkan tahu tanggal berapa dan jam berapapun tergantung kepada HP kita. Tidak cukup itu, semua alat kerja menggantikan komputer kita, semua hal-hal agenda kerja dan lain sebagainya
kita taruh di handphone kita. Mungkin kita nggak bawa cash, ya, tapi ketika kita bawa handphone kita, ada sebab-sebab kauniyah yang dengannya kita bisa bertransaksi, tarik tunai, bayar ini, kesana kemari, menyimpan identitas kita, ya, semua kopi KTP, paspor dan yang lain sebagainya yang suatu saat ketika ditanya kita bisa menunjukkannya dengan mudah. Itu semuanya dengan sebab kauniyah tersimpan di handphone kita. Ini secara kauniyah. Jadi jangan sampai terkecoh dengan syubhat ini. Dan ketika Anda menonton syubhat ini syubhat cukup viral. Semoga antum belum pernah mendengarnya. Jadi sudah tahu cara jawabnya, ya. Karena syubhat ini disampaikan oleh seorang kiai yang sangat viral di negeri ini, sangat dikagumi karena katanya kecerdasannya. Ana berpikir, jika si kiai yang dianggap paling cerdas saat ini di kalangan mereka ahlul bid'ah ini, seperti ini kualitas cara berpikirnya, cara berakidahnya, gimana awamnya, gimana kerucunya, ya. Kiai yang paling cerdasnya saya selevel begini cara berlogikanya, ya. Di antara potongan ceramahnya itu, kemudian ini sebagai contoh syubhat tentang kesyirikan, tauhid dan syirik dan bantahannya, supaya antum paham ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa kezaliman yang jenis pertama yang tidak akan diampuni oleh Allah yaitu syirik, ini syubhatnya sangat macam dan beragam, dan tidak boleh seorang pun merasa dirinya aman. Cukup pelajaran kitab tauhid yang antum pelajari, jika antum telah menyelesaikannya, ada satu bab al-khaufu minasyirik, khawatir jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Di sana disebutkan doa Nabi Ibrahim, wa janubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Jika Ibrahim yang menghancurkan berhala kaumnya dihancurkan oleh Ibrahim sampai beliau harus dibakar hidup-hidup, masih takut kepada Allah, terjerumus ke dalam kesyirikan, siapa lagi yang boleh merasa dirinya aman dari syirik? Jangan pernah merasa aman dari kesyirikan, jangan pernah merasa aman. Bahkan ana mengetahui orang alim luar biasa, nulis belasan kitab tentang tauhid dan bantahan kesyirikan, tapi di akhir hayatnya ateis dan mati dalam keadaan ateis. Alim tentang tauhid, menulis belasan kitab tentang tauhid dan membantah kesyirikan, akhir hayatnya ateis, mati dalam keadaan tidak percaya Tuhan. Maka minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian jenis kezaliman yang kedua, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Yang pertama tadi tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Kemudian kezaliman yang kedua, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Apa itu kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah? Kezaliman terhadap sesama. Kezaliman terhadap sesama. Ketika seorang mengambil hak orang, ngutang nggak bayar, ya, mencuri, merampok, membunuh, menghibah, memfitnah, mengadu domba, ya, menjelek-jelekkan, mengolok-olok. Ketika terkait dengan orang lain tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang-orang zalim itu akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan Allah akan membalas mereka. Di surat Ibrahim ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Jangan engkau pernah mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim itu. Jangan pernah mengira Allah lalai, Allah enggak tahu. Allah tahu.
Allah Maha tahu siapa-siapa yang zalim. Innama yuakhiruhum. Sesungguhnya Allah cuma menunda mereka saja. Ditunda sampai kapan? Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Di hari semua mata tertunduk. Semua mata tidak akan berani menengadahkan kepalanya karena mereka digiring menuju neraka jahanam. Dan ingat, yang tergelincir di dalam neraka jahanam, wa nadharul zalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang zalim itu merangkak di dalam neraka jahanam. Orang zalim akan merangkak di sana. Jadi jangan sampai mengentengkan kezaliman terhadap sesama. Hutang, pernah menyakiti hati orang, pernah menzalimi seseorang, hati-hati. Minta halalnya sekarang sebelum nanti hari tidak ada dinar dan dirham, yang nanti kita akan membayar semuanya dengan semua kebaikan kita. Sampai Nabi SAW mengingatkan tentang orang-orang yang bangkrut dari umatnya, yang menghadap Allah dengan pahala sholat, pahala haji, pahala umrah, pahala sedekah, pahala puasa, namun pernah menempeleng si fulan, pernah memukul itu, pernah menghina si ini, pernah menghibah si itu, pernah memfitnah si ini. Maka semuanya datang menagih dan dibayar dengan kebaikan-kebaikan yang telah dia perbuat. Sampai hafid hatta nafidat ma'indah, sampai habis semua pahala yang dia lakukan. Allahul musta'an. Ternyata masih ada lagi yang nagih, datang minta, ya Allah, dia pernah berbuat begini kepada aku dulu di dunia. Maka kemudian diambillah, karena sudah tidak ada kebaikan, diambil dari dosa orang itu, dipikulkan kemari. Wal'iyadzubillah, musibah berat, musibah berat. Maka minta halalnya dari kezaliman itu sebelum kita tergelincir di neraka jahanam. Kemudian ketiga, kezaliman yang di bawah kehendak Allah. Kezaliman yang di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jika di bawah kehendak Allah, jika Allah menghendaki, Allah maafkan. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan menghukumnya. Yaitu ketika kita zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap diri sendiri. Ketika Allah perintahkan kewajiban antara kita dengan Allah, namun kita tidak jalani, maka itu di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau, Allah maafkan. Jika Allah mau, Allah akan azab. Semakin kita jauh dari kezaliman, artinya kita semakin dekat dengan ketakwaan. Ketika kita semakin dekat dengan ketakwaan, maka semakin cepat kita selamat ketika melewati sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Dan jangan dikira orang-orang yang berbuat zalim itu hidupnya bahagia atau akan selalu bahagia. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, "Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh menunda bagi orang yang zalim untuk diazab di dunia ini, bahkan terus ditambah nikmatnya supaya dia nambah dosanya. Dan ketika sudah tiba waktunya diazab oleh Allah, dan dia tidak bisa mengelak, tidak akan bisa mengelak. Orang zalim itu di antara tambahan hukuman terhadap mereka, dibukakan pintu kezaliman sebesar-besarnya buat dia supaya numpuk dosanya, sehingga ketika dia waktunya diazab, dia paling sadar ya memang di situ tempatnya. Dia yang paling sadar. Kemudian ikhwatan iman, di antara pelajaran dari ayat ini, wa in minkum illa waridha, bahwa cepatnya melewat di atas sirat sesuai dengan kadar amal seseorang di dunia, sesuai dengan kadar amalnya di dunia. Cepat atau lambatnya sesuai dengan kadar amal seseorang di dunia. Seberapa cepat kita bergegas menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, seberapa cepat kita bergegas mengejar surga dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 133,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Yang Allah sebut di ayat ini bergegas menuju ampunan baru surga. Maksudnya apa? Sebelum kita mengejar surga dengan amal-amal saleh yang kita lakukan, yang pertama yang kita lakukan adalah taubat dari dosa-dosa kita. Bersihkan diri dulu dari maksiat dan dosa, baru dihiasi dengan kebajikan dan kebaikan. Jangan ketika kita sadar pakaian kita kotor, penuh dengan najis, kemudian kita siram dengan minyak wangi, tetap bau. Tetap bau. Yang harus dilakukan bersihkan dulu, cuci dulu, taubat dulu. Taubat dulu. Setelah itu baru pakai minyak wangi, baru terlihat indah, baru terlihat bagus. Takhliyah thumma tahliyah. Kosongkan diri menuju ampunan Allah dari segala maksiat yang kita lakukan, kemudian dihiasi dengan amal saleh, maka akan terlihat bagus dan indah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat para nabi, sifat-sifat orang-orang saleh terdahulu di surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi itu, mereka berlomba-lomba di dalam kebajikan. Mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan takut, dan mereka semuanya tunduk kepada kami. Subhanallah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memang menetapkan bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki beberapa level dan tingkatan, bertingkat-tingkat. Tingkatan-tingkatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32 tentang beragam macamnya kita, beragam macamnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di antara hamba-hamba pilihan Allah ini, faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, yang sederhana. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, di antara mereka ada yang top levelnya, yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia yang besar. Kita melihat banyak pelajaran berharga dari ayat ini, bahwa jika seseorang zalim, tapi zalimnya yang paling rendah, zalim apa itu? Terhadap diri sendiri. Ini zalim yang paling rendah, itu kemungkinan selamatnya besar. Kemungkinan selamatnya besar, karena Allah Rahmanur Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Allah lebih sayang kepada kita ketimbang ibu kita ke kita, ketimbang ibu kita ke kita. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, walaupun kamu zalim terhadap dirimu sendiri, asal itu zalimnya, bukan zalim yang kedua, bukan zalim yang tidak akan diampuni kesyirikan, ya, atau zalim terhadap orang lain, tapi zalim terhadap diri sendiri. Insyaallah Allah maafkan. Masih hamba pilihan Allah, masih hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sederhana. Sederhana itu siapa? Mereka-mereka yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Sunnah kadang-kadang, ya, yang haram tinggal 100%,
Yang wajib-wajib saja, sederhana. Yang wajib saja yang dia kerjakan. Sunnah banyak enggaknya daripada iyanya. Ini mukhtasid, pertengahan, sederhana. Imannya sederhana. Iman sederhana ini menyelamatkan. Jika seorang muslim, berapa banyak Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang badui mengatakan, ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan untuk saya? Nabi SAW menyampaikan, Allah mewajibkanmu untuk beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Baik, selain itu apalagi selain bertauhid, beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik? Selain itu Allah mewajibkan kepadamu sholat 5 waktu. Ya, dijelaskan oleh Nabi sholat 5 waktu. Ada lagi yang lain selain sholat 5 waktu ya Rasulullah? Sholat yang lain? Gak ada, 5 waktu saja. Baik ya Rasulullah, saya gak mau nambahin lagi. Itu saja yang mau saya jalankan, 5 waktu saja. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Ada puasa Ramadan, wajib puasa Ramadan, wajib puasa Ramadan. Ada lagi yang wajib puasa ya Rasulullah selain puasa Ramadan? Tidak ada, puasa Ramadan saja. Baik ya Rasulullah, saya mau jalankan puasa Ramadan saja, saya gak mau nambah yang lain. Puasa sunnah enggak, Ramadan saja. Jadi dia menjalankan yang wajib-wajib saja. Setelah orang itu pergi, Nabi SAW bersabda, aflahar rajulu in sadaq. Kalau dia benar, dia sukses dan selamat. Kalau dia benar, dia sukses dan selamat. Ini muqtasid, yang sederhana. Ada yang top level, para aulia Allah, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebajikan, di dalam kebaikan dengan izin Allah. Maksudnya apa dengan izin Allah? Bahwa level tertinggi ini tidak diraih karena orang itu hebat. Allah yang menempatkannya. Antum lihat kehidupan para sahabat. Bagaimana kita bisa menjadi seperti mereka? Berat, mustahil. Kenapa bisa dikatakan hampir mustahil? Allah menyebutkan tentang para sahabat, tentang apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Di surat Al-Hujurat Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Namun Allah telah membuat kalian wahai para sahabat mencintai keimanan. Allah membuat para sahabat habbaba ilaikumul iman, mencintai keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, membuat iman itu indah di dalam hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, membuat kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, itulah orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar. Kita memohon kepada Allah agar Allah membuat kita mencintai keimanan. Kita memohon kepada Allah agar Allah membuat iman itu indah di hati kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah SWT membuat kita benci kepada kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan. Dan kita memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang lurus, yang berjalan di atas jalan yang lurus di kehidupan dunia dan selamat ketika melewati sirat, jalan yang lurus yang membentang di atas neraka jahanam. Ya Rabbana ya Karim. Ini ikhwatul iman, bahwa di antara bentuk kita bergegas agar kita cepat melewati sirat adalah bergegas bertaubat dari dosa-dosa, bergegas menyambut seruan Allah ketika menyeru kita untuk beramal dan beribadah, bergegas ke masjid. Dengan azan tinggalkan semua, datang ke masjid. Bergegas untuk sholat Jumat, isi soft-soft terdepan. Selalu di awal waktu di dalam hal-hal kebajikan dan kebaikan. Itu di antara ikhtiar agar kita dicepatkan langkah kita ketika lewat di atas sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwatul iman. Silahkan jika ada yang ditanyakan dari materi yang disampaikan. Barakallahu fikum.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, langsung saja Pak, silakan. Jadi contoh ya. Jadi saya ingin tanya supaya saya ingin tahu Bapak paham bahwa HP syirik atau enggak? Syirik tidak? Enggak syirik ya, tidak syirik karena ada sebab kauniyahnya. Ya, jelas. Ya, bahwa ATM ya ketergantungan kepada itu ya tidak syirik karena ada sebab kauniyahnya. Bahwa kredit card haram, ya bukan syirik tapi haram. Ya, supaya paham tentang syubhat dan bagaimana menanggapinya. Ini penting sekali memahami kaidah-kaidah tauhid dan syirik, ini penting sekali dan tahu dalilnya. Karena kalau antum cuma sekedar ngaji, belajar di majelis ilmu, tidak punya bukunya, tidak mencatat, tidak memurajaah ulang, syubhat ini terus bersiliweran. Mantan-mantan yang ngaji ini sudah begitu banyak sekali sudah ngaji tauhid, katanya hujah hijrah, bahkan mantan ustadznya pun ada. Ya, ini karena apa? Karena tidak mensyukuri nikmat hidayah tauhid yang Allah berikan kepadanya dan kemudian tidak memohon kepada Allah keistiqamahan di atas kebenaran. Ya, karena hati ini di tangan Allah dan kemudian di antara sebabnya adalah ingin tahu akan syubhat. Ya, ingin tahu. Anak ingin tahu deh cara berpikirnya mereka bagaimana. Ya, maka coba buka-buka channelnya mereka. Pengen tahu channelnya ateis, pengen tahu channelnya Syiah misalnya, atau pengen tahu channelnya kuburiyun yang suka beribadah di kuburan dan lain sebagainya. Ya, di antara contoh syubhat di antaranya dan juga bantahannya adalah bahwa ketika orang mengatakan kami ini di dalam memakai benda-benda tersebut itu tidak meyakini bahwa dia yang bermanfaat, tapi kami jadikan ini hanya sebagai perantara. Ya, ini cuma sebagai perantara saja. Karena hakikatnya yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang memberi rizki, yang mendatangkan jodoh, yang memberikan rizki berupa anak, ini cuma Allah saja. Kami hanya menjadikan itu sebagai perantara saja, datang ke tempat-tempat pesugihan, ke kuburan-kuburan keramat, atau minta rajah dan jimat. Ya, itu cuma sekedar perantara saja. Ini diantara syubhatnya. Tujuan utamanya Allah. Gitu. Bagaimana menjawabnya? Pakai kaidah yang sama. Pakai kaidah yang sama tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk segala sesuatu ada sebab kauniyah dan ada sebab syariah. Apa yang Anda sebutkan ini, yang Anda jadikan sebagai perantara dan sebab untuk cari jodoh, menampakkan rizki, memberikan keselamatan, mendatangkan kesembuhan dengan pakai jimat, pakai raja, datang ke kuburan keramat, ke tempat pesugihan dan lain sebagainya, tidak termasuk sebab yang Allah tetapkan. Tidak secara kauniyah dan tidak pula secara syariah. Itu yang jawabannya, pakai kaidah yang sama. Ya, ini diantara pentingnya paham pokok permasalahan, kaidah-kaidahnya. Dengan begitu kita mengatakan, kapan Allah menjadikan jimat sebagai sarana untuk mendatangkan keselamatan? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Ya, kapan Allah menjadikan kuburan keramat sebagai sebab untuk supaya orang itu dapat jodohnya dan kemudian dilapangkan rizkinya dan yang lain sebagainya? Kapan berangkat ke Gunung Kawi misalnya, atau ke tempat mana lagi, ke kuburan mana dan yang lainnya, bahwa mendatangi tempat-tempat itu atau tempat-tempat keramat tertentu adalah salah satu sebab untuk mendatangkan keselamatan, keberkahan, rizki dan lain sebagainya? Mana?
ayatnya atau hadisnya. Ya tidak harus disebutkan Gunung Kawi, tapi contoh tempat-tempat mulia yang pernah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat-tempat itu sebagai tempat mulia, seperti Gua Hira, Gua Tsaur, ya, Bukit Sinai, Tur Sinai, ya. Tempat-tempat hebat yang Allah malah pernah berfirman kepada Nabi Musa di sana. Nabi SAW atau para sahabatnya nggak pernah ke sana, ya, tidak pernah ngalap berkah, nyari berkah ke Gunung Sinai misalnya, atau Abu Bakar, atau Umar, atau Utsman, atau Ali, atau sebagian muhajirin, sebagian ansar ingin nyepi dan menyendiri cari wangsit di Gua Hira, ya, nggak pernah terjadi. Ketika Nabi SAW menerima wahyu, tidak ada ceritanya setelah itu balik lagi ke sana. Tidak ada ceritanya. Ini menunjukkan bahwa semua yang dilakukan itu adalah kesyirikan. Begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Allah yabarik fiik. Nah, pertama, mohon nasihatnya. Umur saya 50 tahun lebih, dan apa yang harus saya lakukan? Saya sedang merasa futur. Sebetulnya futur yang merasa hati ini jauh dari Allah. Jadi kata futur itu adalah merasa down, ya, merasa down dari ketaatan. Merasa down dari ketaatan itu adalah futur. Futur ini tidak ada sangkut pautnya dengan usia. Tidak ada sangkut pautnya dengan usia. Apakah orang usia muda tidak akan futur, atau tua pasti futur, dan yang lain sebagainya. Ini tidak ada kaitannya. Jadi futur ini bisa menjangkiti siapapun, ya, bisa menjangkiti siapapun. Seseorang yang mengalami futur, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dia merasa tidak merasakan kenikmatan ketika dia beribadah kepada Allah. Di antaranya, tidak merasakan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita mengobati futur? Ada beberapa kiat agar seseorang itu bisa diselamatkan dari penyakit futur ini. Di antaranya adalah yang paling kuat dan yang paling mendasar adalah baca Al-Quran dengan tadabbur. Baca Al-Quran dengan mentadabburinya. Karena dengan demikian seseorang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebesaran ayat-ayatnya, kebesaran kalamnya. Seperti yang kita lakukan saat ini. Kita mencoba tadabbur 2 ayat dari surat Maryam. Ya, kita mencoba mentadabburi. Kita coba menghadirkan diri kita dalam kondisi dan suasana itu. Kita merefleksikan diri kita, membayangkan bagaimana ketika kita sedang ngantri sirat. Kita merasakan panasnya yang sudah merata di seluruh tubuh kita, padahal kita masih ratusan kilometer dari antrian tersebut, dan kita pasti sampai ke bibirnya, pasti sampai ke ujungnya, dan kita akan melewatinya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tadabbur Quran kunci yang terkuat, kunci yang terkuat. Ini yang paling mudah, karena kita semua memilikinya. Kita semua punya Quran. Namun sayangnya kita hanya mengejar bacaan Quran untuk target hataman saja, hataman surat atau hataman Al-Quran. Kita tidak berhenti ketika ayat-ayat itu memecut hati kita, mencambuk hati kita. Padahal ketika kita mau stop, berhenti sejenak, ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa membuat kita ini akan khawatir akan akan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak ayat-ayat itu, terutama di surat-surat pendek di Al-Qur'an yang sering kita baca. Ya, di juz Amma, di juz 29, di juz 30.
Ya, nah ini semuanya adalah ayat-ayat yang banyak mengingatkan akan surga, neraka, dan yang lain semisalnya, yang membuat kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini surat kita semua menghafalnya. Misalnya ketika yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, nanti pada hari itu semua manusia akan berjalan berbondong-bondong, digiring untuk melihat hasil perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan sebesar semut, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar semut, dia akan melihatnya. Subhanallah, kita semua akan melihat semua amal yang kita berbuat. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Apakah mereka tidak menyadari bagaimana jika semua isi kuburan dibongkar oleh Allah dan dikumpulkan, dan semua isi dada manusia disingkap, sehingga tidak ada lagi rahasia. Semua bisikan-bisikan hati, semua pengkhianatan, kebohongan kebongkar semuanya. Riya, tidak riya, sum'ah, tidak sum'ah, ikhlas, semuanya ketahuan. Kita semua bisa saling tipu menipu di sini, tapi Allah tidak akan mungkin bisa ditipu. Kunci terbesar tadabbur Quran. Kemudian berikutnya ziarah kubur. Ziarah kubur. Datang ke kuburan. Bolehkah wanita ziarah kubur? Boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Boleh, tapi tidak boleh sering-sering. Nabi SAW mengingatkan, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita yang zawaratil kubur. Yang sahih adalah yang suka ziarah kubur. Adapun riwayat zairat yang berziarah kubur dalam Sunan At-Tirmidzi, hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Tapi dalam bentuk zawarat yang artinya sering-sering, itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil bahwa bolehnya wanita ziarah kubur, Nabi SAW pernah menegur wanita yang meratap di kuburan anaknya. Ya, Nabi SAW, bersabarlah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nabi mengingatkan wanita tersebut. Namun wanita ini tidak tahu kalau yang mengingatkan adalah Nabi. Dia mengatakan, pergi kamu nggak tahu penderitaan saya. Sampai setelah Nabi SAW pergi, diberitahu, Bu, Rasulullah tadi Rasulullah. Maka dia lari ke rumah Nabi, maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu. Kemudian Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika pada dentuman yang pertama. Ya, hadis ini diantara dalil wanita boleh ziarah kubur, tapi tidak boleh sering-sering. Kalau keras hatinya, lelehkan dengan ziarah kubur. Di antaranya jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit, mendatangi orang sakit, lihat kondisi dia. Apalagi yang sakaratul maut. Ya, lihat orang yang sudah babak belur dengan sakaratul maut. Itu akan melelehkan hati. Kemudian sayangi dan usap kepala anak yatim. Sayangi dan usap kepala anak yatim. Itu diantara kiat agar kita tersembuhkan dari penyakit futur. Apakah benar ada doa khusus sebelum tidur agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah? Ada beberapa. Di antaranya adalah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, membaca surat Al-Kafirun. Kemudian juga ada juga doa yang Nabi SAW membaca, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amataha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku dan Engkau lah yang mewafatkannya.
Di tanganmu lah kehidupan dan kematiannya. Jika engkau mematikannya, jagalah ya Allah. Dan jika engkau membiarkannya hidup, jagalah ya Allah. Dan jika engkau mematikannya, maka ampunilah ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-afiyah. Ini diantara doa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa jika engkau membacanya, maka engkau mati di atas fitrah. Dan ada lagi beberapa hadis, diantaranya adalah membaca surat Al-Kafirun, membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lihat di dalam buku-buku doa dan wirid seperti yang ditulis oleh Ustaz Yazid dan yang lainnya. Sekarang ini bulan Rabiul Awal, yang terkenal bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Apakah yang mengadakan acara-acara termasuk melakukan syirik? Tidak selalu. Tidak selalu melakukan kesyirikan, tapi bid'ah iya. Yang melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, iya. Tapi apakah itu pasti syirik? Tidak. Ya, karena syirik itu adalah ketika seseorang memberikan hak prerogatifnya Allah kepada selain Allah, itu syirik. Atau dengan definisi yang lain, beribadah kepada selain Allah, padahal ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah saja, itu syirik. Kita mengetahui ya akhwati fillah, Nabi SAW ketika beliau hidup, setelah menjadi Nabi, beliau menjalani kehidupan sebagai Nabi sejak usia 40 sampai 63. Selama 23 tahun beliau selalu ketemu dengan bulan Rabiul Awal. Benar? Selalu ketemu Rabiul Awal selama 23 tahun. Dan setiap ketemu Rabiul Awal Nabi enggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kan bisa antum bayangkan, antum hidup di zaman Nabi SAW, selalu ketemu Rabiul Awal, ternyata Nabi tidak melakukan event ini, momen itu, seremonial ini, enggak ada sama sekali. Tidak pernah dilakukan, tidak dalam bentuk apapun. Yang diajarkan oleh beliau puasa Senin Kamis. Kemudian Nabi SAW wafat, diganti dengan Abu Bakar, 2,5 tahun kepemimpinan, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin, orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi SAW, lebih cintanya terhadap dirinya sendiri. Ternyata ketika misalnya antum hidup di zaman mereka, yang kurang lebih akumulasinya 30-an tahun masa kekhilafan Khulafaur Rasyidin, antum hidup menjalani hidup di masa mereka, ketika ketemu Rabiul Awal sebanyak itu, ternyata nggak ada apapun, nggak ada seremoni, nggak ada acara, nggak ada memori ini dan itu. Dan kemudian ketika antum dari zaman ini kemudian balik ke zaman itu, mungkin antum merasa ini orang-orang nggak cinta Nabi. Ya, antum akan mengira orang-orang ini sepertinya nggak cinta Rasulullah, nggak ada acara apapun. Hening-hening saja, tidak melakukan event ini dan itu. Apakah seperti itu? Dan tidak. Kemudian hidup di zaman tabi'in, ya, di situ ada Sa'id bin al-Musayyab, di situ ada Uwais al-Qarni, di situ ada Sufyan al-Thawri, di situ ada Imam Hasan al-Basri, imam-imam besar. Ternyata pun tidak pernah terjadi. Tabi'ut tabi'in. Demikian sampai di zaman imam-imam mazhab tidak ada sama sekali. Sampai di akhir abad ketiga, ya, di awal abad keempat, baru di saat itu di Mesir pertama kali dinasti Fatimiyah, pertama kali mereka mengadakan seremonial ini karena untuk mengambil hati manusia, karena dia ini dikenal akan kebengisannya dan akan materialismenya, maka secara politis mereka membuat seremonial keagamaan untuk membuat rakyat happy. Maka dia merayakan 5 perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kelahiran Ali bin Abu Thalib, kelahiran Fatimah, kelahiran Hasan dan Husain. Dibuat di dalam seremoni dalam setahun itu menjadi perayaan bersama. Karena memang dinasti Fatimiyah latar belakangnya adalah Syiah. Ya, ini awal terjadinya, dan kemudian diadopsi oleh sebagian kaum muslimin sampai hari ini. Nah, itulah. Jadi kalau ditanya apakah itu sampai kepada kesyirikan, tidak selalu, tapi ada sebagian, ya, di dalam doa-doa, permohonan-permohonan, puja-pujaan dan puji-pujian ini, ya,
Misalnya ada yang mengatakan anta siapa? Wa mu'tamadi, anta babullah wa mu'tamadi, begitu ya. Ya Rasulullah khudh biyadi. Ya, dia mengatakan ya Rasulullah, ambil, tolong bimbing tangan saya. Engkaulah tempatku bersandar. Engkaulah engkau tempat aku meminta. Madad ya Rasulullah, berilah pertolongan kepadaku ya Rasulullah. Jika sampai kepada tahap ini syirik. Berdoa kepada selain Allah. Sedangkan beribadah seperti yang selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini saya sampaikan dalil ini dari surat Al-Fatihah supaya antum gampang menjelaskan ke orang lain. Ketika ada orang mengatakan boleh lo minta syafaat ke Nabi Muhammad, boleh lo minta syafaat kepada siapa, berdoa kepada selain Allah, kita tanya, Pak, antum baca Al-Fatihah nggak dalam sholat? Baca nggak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Baca. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, kalau anda berdoa kepada selain Allah, ini kan bertentangan dengan iyyaka na'budu. Beribadah hanya kepada Allah kan bertentangan dengan itu, Pak. Syirik ini dosa, ya, dosa besar. Waliyahumillah. Nah, satu lagi pertanyaan mungkin kalau ada. Alhamdulillah tidak ada. Walillahil hamd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita membahas salah satu permasalahan yang termasuk bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu beriman akan sirat, beriman akan adanya jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Bahwa iman akan hal ini dikuatkan dengan ayat Al-Quran, dikuatkan dengan banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikuatkan dengan ijma'nya para ulama kaum muslimin, ya. Dan itu semakin memperkokoh keimanan kita. Ketika kita mempelajari suatu ilmu, ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali berbuah amal. Ilmu amal. Ketika ilmu berbuah amal, jadilah itu sebuah hidayah. Karena hidayah ini kombinasi antara ilmu dan amal. Kalau ilmunya dapat, amalnya belum dapat hidayah. Ketika dia beramal tanpa ilmu juga nggak dapat hidayah, dhalim, tersesat. Beramal tanpa ilmu. Yang dapat hidayah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu kombinasi ilmu dan amal. Setelah kita tahu bahwa kita akan melewati sirat, dan setelah kita tahu bahwa yang selamat adalah orang yang bertakwa, bahwa orang yang binasa dan terjebak di dalamnya adalah orang yang zalim, maka kita harus terus mempertingkat ketakwaan kita dan bertaubat dari kezaliman kita. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.